diberikan kesehatan olehnya. Amin ya robbal Amin. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi ini, ada baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang nggak hadir? Oke, hadir semua ya? Bagus. Nah, seperti ini, jangan sampai ada yang nggak hadir karena kehadiran itu sangat penting bagi kalian. Dan nilai kehadiran itu merupakan penilaian bagi Ibu di akhir pembelajaran nanti. Kecuali sakit, ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa untuk izin. Sudah paham? Paham. Nah, baiklah, langsung saja. Pada kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Huruf hijaiyah. Oke, masih ingat. Nah, sebelum kita memasuki proses pembelajaran tentang surah Al-Fatihah, pada minggu lalu kan kita telah belajar mengenai huruf hijaiyah. Nah, sebelumnya Ibu akan mengulang terlebih dahulu pembelajaran minggu lalu. Nah, di sini Ibu akan mengetes salah satu teman dari kalian siapa yang berani untuk membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Jika ada yang berani, Ibu akan memberikan nilai plus plus plus. Ada yang berani? Oke, Sheila, berikan tepuk tangan untuk Sheila. Oke, teman-teman yang lain dapat mendengarkan Sheila ya. Oke, Sheila sudah siap? Sudah. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim ha ho dal zal wa zai shin shin sad dot ta zo ain rim fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, tepuk tangan untuk Sheila. Nah, di sini Ibu mempunyai satu yel-yel yang dapat memberikan apresiasi kepada teman kita. Dengarkan Ibu. Tepuk salut. 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 Sudah paham? Paham. Oke, tepuk salut. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Nah, Sheila tetap di sini. Untuk itu sekali lagi yuk sama-sama kita membaca huruf hijaiyah dari alif sampai ya, tapi sambil bernyanyi. Oke, sudah siap semua? Siap. 1, 2, 3. Alif ba ta sa jim ha ho dal zal wa zai shin shin sad dot ta zo ain rim fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, tepuk salut. 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 Sekali lagi tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah, berarti Ibu rasa kalian sudah cukup paham dan mengenal huruf-huruf hijaiyah. Ada lagi yang nggak bisa tentang huruf hijaiyah? Oke, berarti sudah bisa semua ya? Sudah. Sudah bisa memasuki pembelajaran yang baru? Sudah. Oke, langsung saja. Nah, pada kali ini kita akan belajar membahas tentang surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih. Boleh nggak Ibu bertanya? Boleh. Nah, siapa di antara kalian yang sudah bisa atau yang sudah hafal surah Al-Fatihah? Ada yang bisa? Oke. Nah, silakan maju ya. Nah, nanti kita dengan dia akan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Oke, silakan mulai dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
menurut Ibu kalian sudah cukup paham dan mengenal surah Al-Fatihah. Oleh karena itu sekali lagi yuk sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Dan Ibu yang akan memandu kalian untuk membaca surah Al-Fatihah. Sudah paham? Paham. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan dalam menyebut an'amta. Nah, di situ ada nun mati sama mim mati. Jadi bacaannya berbeda. Karena ketika kalian membaca amta, maka itu salah. Nah, berbeda pula artinya. Satu huruf saja kalian salah dalam membaca ayat Al-Qur'an, maka salah pula artinya. Oke. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dan mengerti bacaan surah Al-Fatihah. Nah, Ibu berharap di rumah kalian tetap mengulang kembali bacaan surah Al-Fatihah. Dan ingat pesan Ibu tadi, minggu depan Ibu akan tes satu persatu kalian untuk maju membaca surah Al-Fatihah. Tetapi jangan ada yang nggak sekolah. Paham? Paham. Bu, bagaimana Bu? Saya tidak bisa Bu. Gak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar. Di sekolah ini merupakan tempat kita untuk menuntut ilmu. Makanya dari yang nggak bisa menjadi bisa. Jadi jangan sampai ada yang nggak sekolah. Sudah paham semua? Sudah. Nah, baiklah, langsung saja. Di sini Ibu ingin sedikit memberikan penjelasan mengenai surah Al-Fatihah. Nah, perhatikan semua. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai surah Al-Fatihah. Sudah paham? Paham. Apa yang kata Ibu sampaikan tadi? Al-Fatihah. Nah, jangan ada lagi yang berbisik-bisik. Paham? Paham. Baiklah, Ibu ulangi. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai surah Al-Fatihah. Diperhatikan karena ini ilmu. Oke? Oke. Nah, surah Al-Fatihah itu merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran.
Dan surah Al-Fatihah itu merupakan surah pembuka dalam setiap kitab suci Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari berapa ayat? 7. Terdiri dari 7 ayat. Dan surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Makkah. Nah, sehingga disebut sebagai surat Makkiyah. Sampai sini paham? Paham. Ada yang nggak paham? Tidak. Oke, kalau gitu ibu ingin bertanya. Elsa, surah Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7. Oke, dia. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Sheila. Diturunkan di kota Mekah sehingga disebut sebagai surat. Makkiyah. Oke, paham berarti ya? Ya. Nah, kita lanjut. Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Nah, yang mana disebut sebagai pembukaan telah ibu singgung sebelumnya bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan surah pembuka dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian disebut sebagai pembukaan, surah Al-Fatihah ini juga merupakan surah pembuka dalam setiap rakaat sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Kemudian Al-Fatihah itu memiliki nama-nama lain. Nah, yang mana nama-nama lain dari Al-Fatihah itu ada 3. Nah, boleh dicatat kalau penting. Nama-nama lain dari Al-Fatihah itu ada 3. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Apa artinya, Bu? Nah, Fatihatul Kitab itu adalah pembuka kitab Al-Quran. Nah, mengapa disebut sebagai pembuka kitab Al-Quran? Nah, telah ibu jelaskan sebelumnya bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan surah pembuka dalam setiap kitab suci Al-Quran. Sampai sini paham? Paham. Apa tadi namanya? Fatihatul Kitab. Yang artinya pembuka kitab Al-Quran. Oke. Yang kedua itu adalah As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Yang artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat sholat. Nah, mengapa Bu disebut diulang-ulang, Bu? Nah, karena perlu anak-anak ibu ketahui bahwa dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat berapa rakaat? 17. Ya, 17 rakaat, benar sekali. Nah, dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Nah, yang mana surah Al-Fatihah ini kita baca sebanyak 17 kali. Nah, jadi itulah mengapa surah Al-Fatihah disebut sebagai As-Sab'ul Masani. Paham? Paham. Apa tadi? As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Oke. Yang ketiga itu adalah Ummul Quran. Artinya induk dari Al-Quran. Nah, pasti anak-anak tidak asing mendengarkan kata Ummul Quran. Nah, itu artinya adalah induk dari Al-Quran. Nah, jadi jelas ya? Sudah paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, ibu yang akan bertanya. Nama-nama lain dari Al-Fatihah tadi ada 3. Elsa, yang pertama? Fatihatul Kitab. Oke, Fatihatul Kitab yang artinya Pembuka kitab Al-Quran. oke. Dia yang kedua, As-Sab'ul As-Sab'ul Masani. Ya, betul. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Oke. Sheila yang ketiga, Ummul Quran. artinya induk dari Al-Quran. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya. Nah, baik, ibu akan jelaskan lagi. Nah, selain itu, di dalam surah Al-Fatihah itu juga terdapat ayat-ayat yang hendaknya kita baca sebelum kita mengawali suatu kegiatan dan ketika kita mengakhiri suatu kegiatan. Nah, ada yang tahu ayatnya?
basmalah dan hamdalah. Oke, betul sekali. Nah, itu ayatnya adalah basmalah dan hamdalah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah basmalah. Yang mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu hendaknya anak-anak ucapkan ketika mengawali suatu kegiatan agar kegiatan yang anak-anak lakukan itu dapat menjadi barokah. Nah, contohnya Elsa, kegiatan sebelum melakukan kegiatan itu apa? Sebelum makan, Oke. minum. Oke. Sebelum belajar? Oke. Jadi paham ya? Nah, itu hendaknya anak ucapkan bacaan basmalah. Oke, yang kedua adalah lafaz hamdalah. Yang mana bunyinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, benar sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, ada yang tahu? Tidak. Oke, Ibu jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu merupakan lafaz yang hendaknya anak-anak Ibu ucapkan ketika mengakhiri suatu kegiatan agar itu merupakan sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Nah, contohnya dia, apa kegiatan yang hendaknya kita baca hamdalah untuk mengakhiri suatu kegiatan? Contoh kegiatannya apa? Belajar, Setelah belajar. setelah makan, setelah minum. Oke, berarti paham ya? Paham. Nah, jadi sebelum makan, setelah makan, ucapkan basmalah dan Hamdalah. Tapi doa makan juga tahu ya? Tahu. Oke. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, surah Al-Fatihah ini sudah mencakup semuanya ya, baik itu keimanan, ibadah, dan lain sebagainya. Nah, oke. Untuk mengingat kembali penjelasan Ibu tadi, Ibu mempunyai satu lagu nih. Mau dengar tidak? Mau. Mau. Oke, Ibu akan menyanyikannya terlebih dahulu, nanti kalian akan mendengarkan Ibu. Sudah siap mendengarkan? Sudah. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Kurang semangat? Masih semangat? Masih. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Oke. 1, 2, 3. Al-Fatihah surat pertama, ayatnya ada 7, diturunkan di Mekah, disebut surat Makkiyah. Pembukaan artinya hey, basmalah ayat pertama, dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Sampai sini paham? Paham. Oke, yuk kita bernyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Fatihah surat pertama, ayatnya ada 7, diturunkan di Mekah, disebut surat Makkiyah. Pembukaan artinya hey, basmalah ayat pertama, dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Salut. Oke. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari Ibu. Nah, ingat tugas minggu depan apa? Menghafal surat Al-Fatihah. Oke, jangan takut ya, jangan ada yang enggak sekolah. Mana? Jadi, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, apakah dari awal sampai akhir pembelajaran ada yang tidak mengerti atau tidak paham? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Insya Allah. Oke, di sini Ibu ingin mengulang sedikit. Ibu ingin bertanya. Katanya sudah paham. Nah, di sini Ibu akan bertanya. Elsa, Al-Fatihah tadi artinya? Ayat pertama. Al-Fatihah artinya?
Pembukaan. Oke, untuk semuanya. Ketika kita mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, harusnya mengucapkan lafaz Hamdalah. dan Basmalah. Oke. Al-Fatihah memiliki nama-nama lain. Yang pertama, Fatihatul Kitab. yang kedua, As-Sab'ul Masani. yang ketiga, Ummul Quran. Oke, Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? 7. 7 ayat. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, mungkin cukup sampai sini penjelasan dari Ibu. Ingat, anak yang soleh dan solehah adalah anak yang rajin mengaji, anak yang rajin sholat, dan anak yang selalu berdoa agar cita-citanya dapat tercapai. Pingin tidak cita-citanya tercapai? Pingin. Kalau pingin berarti harus rajin-rajin berdoa. Tetapi dalam berdoa juga harus diselingi dengan usaha. Oke. Nah, untuk mengakhiri kita pembelajaran pada hari ini, maka marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.